Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Dan Fakta Sejarah telah mendapatkan isinya untuk membacakannya. Ini dia kisah dari Kak Yura, Restoran Ular. Seperti apa selengkapnya? Tapi sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita doa dulu ya. A'udzu bikalimatil hitamati misyarril khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Restoran Ular. Kami mencoba tidak berpikir macam-macam. Tapi, aku ingat sekali kami berdua mendengar suara keras dari ruangan kandang yang gelap. Kegelapan yang tentunya membuat bulu kuduk kami merinding dan merasa seperti diperhatikan dari salah satu sudut, membuat kami ingin sekali lari menuju kamar. Tapi, jika kami berlari, aku takut itu akan menjadikan suasana lebih menyeramkan. Pagi harinya, saat aku akan kembali bekerja, aku merasa sangat-sangat tidak bertenaga. Kepala pusing, hidung mampet, dan mata panas. Karena aku yakin aku tidak akan bekerja dengan baik, jadi aku memutuskan untuk izin kepada Bu Alin. "Kamu beneran gak akan kerja hari ini?" tanya Irma yang tengah duduk di samping kasur dengan menyisir rambut, sembari berdiri dan akan membuka pintu. Aku menjawab, "Iya, kerja di tempat kayak gini harus benar-benar sehat. Soalnya kurang konsen sedikit, bahaya." Irma mengangguk paham. Dia mungkin merasa apa yang aku katakan itu benar. Aku berjalan lesu dan hati-hati menuruni tangga. Dari atas kulihat lampu bagian ruangan kandang sudah menyala. Juga terlihat di atas meja ada satu lampu yang tengahnya hitam dan gosong. Sudah pasti Bu Alin atau suaminya sudah mengganti lampu yang rusak semalam dengan tenaga yang kurasa cukup untuk mempertahankan diri tetap berdiri tegak. Akhirnya aku sampai di ruangan Bu Alin. "Bu, permisi." Tok 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 tok. Ku ketuk pintu sedikit keras, sembari mataku mencari-cari keberadaan Bu Alin di ruangannya. "Iya, sebentar," jawab Bu Alin berteriak, yang entah keberadaannya ada di mana dan sedang apa. Tidak lama ia datang, melihatku di jam yang seharusnya akan membuka toko dengan penampilan bangun tidur. Pasti heran. "Kenapa Yura?" tanya Bu Alin sembari berjalan menghampiri. "Bu, saya hari ini izin gak kerja ya. Saya gak enak badan, Bu," ucapku terus terang. "Oh, kamu sakit?" Bu Alin mengulurkan satu tangannya dan menyentuh keningku. "Iya, kamu sakit." "Aduh, sayang sekali. Nanti jam 2 siang bakal ada karyawan baru datang. Saya niatnya mau nugasin kamu buat ngajarin mereka. Tapi karena kamu sakit ya sudah, istirahat saja dulu." "Ah, nanti ada karyawan baru, Bu?" tanyaku. "Iya, 3 orang. 1 laki-laki bagian bantuin Budi di kandang, 2 lagi cewek bagian bantuin kamu dan Irma." Aku berpikir, apa aku harus paksakan saja? Karena saat itu akan ada karyawan baru masuk. Namun Bu Alin seakan mengerti aku sedang memikirkan hal itu. "Udah, jangan dipikirin. Masih ada Irma sama Budi. Mereka pasti bisa kok. Sekarang kamu harus sembuh dulu," kata Bu Alin. Aku mengangguk tidak enak, karena di hari penting seperti itu justru malah sakit. Setelah diizinkan oleh Bu Alin untuk tidak bekerja, aku berbalik dan berjalan meninggalkan ruangan itu. Kembali naik ke atas kamar. Kulihat Budi bertelanjang dada dan memakai boxer hitam. Tangan kanannya membawa ember, melewati pintu kamarku, dan Irma menuju rooftop. "Nyuci ternyata dia," gumamku, sembari berjalan naik. Setelah sampai kamar, aku langsung merebahkan diri dan mengotak-atik ponsel baruku. "Ra, aku turun dulu ya," kata Irma sembari membuka pintu bersiap akan turun dan bekerja. "Iya," jawabku. 1 jam setelah Irma keluar dari kamar, aku memutar musik dari daftar musik di ponselku. Di saat aku akan tidur, tiba-tiba ponselku berdering dan bergetar, membuat aku terpaksa harus membuka mata dan melihat layar ponsel.
terlihat satu nama yang saat itu sangat membuatku nyaman, yaitu Wahyu. Ia mengajakku video call. Aduh, kasihannya, sakit ya, kata Wahyu saat panggilan terhubung. Kok tahu? Tanyaku memiringkan tubuh mencari posisi nyaman untuk tiduran. Irma yang ngabarin lewat WhatsApp, katanya, bojomu meriang, gitu. Bojomu meriang itu artinya istrimu sakit. Aku tertawa saat itu melihat wajah Wahyu yang juga baru bangun tidur. Dia mulai bekerja di jam 5 sore sampai jam 5 pagi atau subuh. Mau aku jenguk? Tanya Wahyu. Dan seketika aku berhenti tertawa. Jangan, gak usah, ada Budi. Aku gak mau nanti ada keributan, kataku. Wahyu tampak menekuk wajahnya menjadi cemberut. Dia tampak tidak senang. Aku gak masalah kalau harus berantem sama Budi. Lagian kan kamu cewekku, masa gak boleh jenguk? Bukan gitu, tapi kan kamu tahu kalau sampai kalian berantem di kondisi lagi jam kerja, aku juga yang gak enak sama bos nantinya. Dia langsung menenggelamkan wajahnya ke bantal, lalu mendiamkan aku beberapa menit. Mas, kamu tidur ya? Tanyaku, karena dia sama sekali tidak melihatku lagi. Mas, kalau tidur aku matiin ini ya, kataku yang akan mengakhiri video call. Jangan, sentaknya membuatku kaget. Jangan dimatiin. Awas kalau sampai dimatiin, ancamnya. Awas apa? Tantangku. Dan aku ingat dia menjawab, pokoknya awas aja, nanti aku marah 1 jam. Aku tertawa lagi dan dia juga memarahiku, memerintahku untuk berhenti tertawa dan tidak menertawakannya, sampai aku tidak sadar dan tidak terasa tertidur. Entah berapa lama aku sudah meninggalkannya tidur. Sadar jika tadi aku masih video call dengannya, langsung cepat-cepat mencari ponselku. Ternyata dari tadi ponselku bersender di tembok, menyorot jelas wajahku yang tengah tidur. Aku takut sekali jika dia melihat fenomena yang seharusnya tidak dilihatnya ketika aku tidur. Dan ketika aku melihat layar handphone, video call masih menyambung. Bahkan aku lihat dia sedang makan-makan. Udah bangun? Tanyanya, sembari sibuk memasukkan nasi dan lauk ke dalam mulutnya. Maaf ya, aku ketiduran. Gak apa-apa, aku jadi tahu kok. Hah? Aku jadi tahu? Kata-kata itu terdengar begitu horor saat itu. Maksudnya tahu apa? Aku takut sekali aku melakukan hal yang memalukan. Tahu apa sih? Ah, pokoknya tahu, jawab Wahyu. Aku ngorok ya? Enggak. Ngiler? Enggak tahu, soalnya nggak kelihatan. Kalau aku di sana mungkin tahu kamu ngiler apa enggak. Jawabnya membuatku malu. Ih, jawab tahu apa? Dia tahu kalau kamu tidur kayak gitu. Aku kira apa? Aku mengecek bagian samping sudut mulut, kering. Aku tidak mengiler saat itu. Aku tidurnya lama nggak? Tanyaku. Enggak, cuma 1,5 jam doang. Makan pakai apa? Tanyaku padanya. Pakai ayam goreng, pakai sayur nangka, pakai tempe. Jawabnya, menunjukkan lauknya dengan cara mengangkat satu persatu yang ia sebut tadi dengan sendok. Gak pakai cabe, sambel? Tanyaku. Ya ampun dek, kamu kan tahu aku gak terlalu suka pedes, katanya. Lagi-lagi aku tertawa. Rasanya senang saat melihat ia sedikit cemberut dan agak kesal. Video call kami harus berakhir karena sudah cukup lama kami video call tadi. Saat aku merasakan bagian bawah pusarku sungguh terasa sakit, aku berpikir pada saat itu aku sedang datang bulan. Saat aku cek, ya benar, sudah tanggal merah untukku. Mau tak mau aku pergi turun ke kamar mandi dan membersihkan diri. Ketika keluar dari kamar mandi, Bu Alin memanggilku dan mengatakan bahwa aku sangat terlihat pucat. Sontak aku bertanya pada Irma, benar atau tidak yang Bu Alin katakan? Dan Irma menjawab, iya pucat banget. Baru saja kakinya menginjak anak tangga pertama dan akan naik, Bu Alin mencegahnya dan menyuruh aku untuk duduk terlebih dahulu. Jura, jangan naik dulu, duduk dulu kamu di situ. Aku menurut dan duduk di kursi dekat meja. Lalu Bu Alin pergi ke ruangan toko dan membawa satu cangkir kecil yang berisi ramuan dan arak. Budi, potongin satu kobra. Perasaanku merasa tidak enak. Aku memperhatikan Budi memotong satu ular dan Irma meninting ular tersebut, juga menadahi darahnya. Setelah selesai menadahi darah, Budi menguliti dan mengambil empedu itu. Bu Alin menerimanya. Kali ini ia tidak membawa darah dan empedu itu ke depan. Kali ini, di depan kami bertiga, Bu Alin memecahkan empedu dan mengaduk darah yang sudah bercampur dengan empedu. Aku masih diam memperhatikannya,
sampai Bu Alin berhenti mengaduk dan memberikan cangkir kecil yang berisi darah itu padaku. "Nah, ayo minum," kata Bu Alin. Mataku sedikit membelalak mendengar Bu Alin menyuruhku untuk meminumnya. "Tapi Bu," "Ayo minum. Ini saya gratisin buat karyawan, biar kamu cepat sembuh. Gak amis kok, gak bau. Kalau kamu gak percaya, cium aja." Aku kemudian mendekatkan cangkir itu ke depan hidung dan menghirup aromanya. Ya, tidak terasa bau dan anyir. Baunya seperti arak dan ramuan yang wangi di dalam gelas sebelum tercampur oleh darah. "Ayo minum, keburu mengental," ujar Bu Alin. Irma menatapku dengan tatapan seperti, "Ih, kamu minum itu?" "Oh, bentar Irma, sediain minum dulu ya." Irma mengambil gelas dan menuangkan air biasa ke dalamnya. Setelah itu ia menyimpan gelas tersebut di atas meja samping tanganku. "Nah, minum sekarang," kata Bu Alin. Oh Tuhan, saat itu aku ingin menangis, tapi juga tidak bisa menolak. Dengan membaca bismillah dan menarik nafas panjang, aku langsung meminum darah itu 3 tegukan. Sembari meminum, aku melihat Irma menutupi mulutnya dengan tangan. Ia pasti merasa jijik dan mulai mual melihatku minum darah. Selesai minum darah, aku langsung meminum air yang Irma sediakan hingga habis. Meskipun aku sudah meminumnya, aku ingin muntah. Karena Bu Alin masih di sana menatapku, jadi aku menahan muntahan. "Jangan dimuntahin loh ya," kata Bu Alin. Aku mengiyakan. Darah ular itu yang kuminum. Rasanya sedikit kental, hanya sedikit kental. Rasanya agak pahit karena ada empedunya. Dan wangi arak dan ramuan membuat darah itu tidak terasa amis dan bau. Aku naik kembali ke atas. Saat aku akan naik, ku dengar Bu Alin menyuruh Irma dan Budi untuk memotong ular piton besar. Perasaan jijik dan tidak menyangka menjadi satu. Aku tidak menyangka jika akhirnya aku juga harus merasakan meminum darah yang sama sekali tidak pernah aku bayangkan. Ketika jam setengah 12 siang, jam istirahat, Irma datang ke kamar. Ia juga mengirimi foto ular-ular piton dan kobra, juga ular lainnya yang sudah terpotong dan dikuliti. Di saat itu aku yang iseng dan ingin melihat tanggapan apa yang akan aku dapatkan jika aku mengupload foto-foto itu. Aku mengupload foto-foto ular yang ada di galeriku, termasuk foto saat ular kobra dan king kobra berdiri, juga foto Irma yang dikirimkannya. Aku mengunggahnya ke Facebook. Dan dalam waktu 1 jam, aku melihat hasil unggahanku tanpa diduga dan tanpa disangka. Dalam waktu 1 jam itu, sudah ada sekitar 300 orang lebih yang membagikan foto-foto unggahanku. Sementara itu di sisi lain, aku tetap tidak mengindahkan suruhan Budi dan tetap berjalan melewatinya. Namun Budi yang gila dan tidak waras itu langsung menarik kerah baju bagian belakangku, sehingga aku tersentak kaget karena sedikit tercekik. "Masuk, ya masuk." Aku ditarik dan didorong masuk ke kamar dengan kasar. Sampai tidak sengaja kakiku menubruk Radit yang duduk di tengah pintu masuk dan jatuh. "Maaf Dit, maaf gak sengaja." Kulihat jelas Radit juga bingung. Sri yang duduk di atas kasur dengan memakan roti yang ia beli tadi pun sampai memelankan kunyahan, menatapku dan Budi yang pasti tidak dapat dimengerti oleh mereka berdua. Aku bangun kembali dan dengan sengaja menduduk Budi agar ia terdorong ke belakang dan aku bisa keluar. Tetapi sayang, Budi yang sudah sangat marah mendorongku lagi, sehingga tanpa sengaja jariku sedikit menyenggol anting yang Radit pakai dan menggoresnya sampai lubang tindiknya berdarah. "Radit, maaf, beneran aku gak sengaja," kataku lagi. Lubang tindiknya berdarah, tapi Radit sama sekali tidak meringis kesakitan. Ia mengusap darah itu dengan jempolnya dan mengelapkannya ke bajunya sendiri. Wajahnya datar. Aku takut Radit marah karena tidak sengaja kulukai. Dia menarik tanganku keluar dan apa yang tidak pernah kuduga sekalipun terjadi. "Ini maksudnya apa nih dorong-dorong? Melarang keluar. Maksudnya apa nih mas? Mas siapanya Mbak Yura sih? Pacarnya bukan?" tanya Radit dengan tampang yang mengajak berkelahi dengan Budi. "Kamu gak usah ikut campur. Dia calon tunanganku," jawabnya sangat mengarang sekali. Enggak Dit, kita masih saudara kok. Dan aku bukan calon tunangannya. Dia emang gitu, suka ngaku-ngaku, ujarku menjelaskan keras pada Radit. Radit sama sekali tidak melihat atau menoleh ke arahku. Sedari tadi, matanya terus melihat lurus ke depan, menatap Budi. "Mas, meskipun aku jauh lebih muda, bukan berarti aku takut ya. Aku tahu, aku baru kerja di sini. Tapi ngelihat kamu kasar ke cewek, aku jadi inget ibuku yang di kampung. Rasanya gak terima dan gak suka ngelihat cowok kasar sama cewek tuh," kata Radit. Mbak turun aja.
Kasihan pacar udah nungguin di bawah. Mendengar Radit berbicara seperti itu, aku mengangguk dan berbalik akan turun. Namun kali ini Budi meraih rambutku sehingga aku berhenti berjalan karena rambutku yang dijambak oleh Budi. Apa? Apa ini? Mau apa, Mas? Radit mencoba melepaskan tangan Budi yang menggenggam erat ujung rambutku. Sri yang sedari tadi hanya diam menonton pun akhirnya turun tangan. Ia ikut menyuruh Budi untuk melepaskan rambutku. Sungguh, aku ingat saat itu mataku sampai berkaca-kaca karena rambutku yang dijambak oleh Budi dari belakang. Bisa kalian bayangkan betapa perihnya kulit kepala. Aku pikir saat itu rambutku akan rontok banyak, namun ternyata tidak. Aku bersyukur dia melepaskan tangannya. Itu pun karena Radit dan Sri yang menggenggam erat tangan Budi agar melepaskan jambakannya. Setelah lepas, tanpa mau aku menoleh lagi, aku berlari turun. Kudengar teriakan Budi yang mengancamku. Jika aku memaksa turun, ia akan melakukan sesuatu terhadapku. Tapi juga terdengar jelas suara Radit, juga Sri yang menahan Budi dan memarahinya. Radit juga, meskipun dia jauh lebih muda dari Budi, nyalinya lebih besar dan berani. Pikirannya juga lebih dewasa. Saat aku berhasil sampai lantai 1, aku tidak langsung keluar menemui Wahyu karena melihat kamar mandi kosong. Ini kemana? Dia tadi pergi mandi tapi kenapa tidak langsung naik ke atas dan entah pergi kemana? Berjalan mengendap-endap ke ruangan toko yang gelap demi mengintip apakah Aini ada di luar bersama Irma atau tidak. Ternyata tidak. Di sana yang kulihat hanya Wahyu yang sedang mengobrol dengan Ali dan Irma. Seketika aku mengingat di saat Irma menyasar. Tanpa berlama-lama aku berjalan ke ruangan yang katanya Irma itu gudang ular. Membuka pintu perlahan dan berjalan masuk. Untuk pertama kalinya, aku masuk ke ruangan itu sendirian di malam hari. Saat masuk, aku mendengar suara orang menangis. "Ni, Aini, kamu di mana?" panggilku sembari berjalan maju. Shh. Suara desisan keras dan jelas hampir membuatku jantungan. Aku yang kaget, tanpa sengaja menendang keranjang ular piton. Kulirik keranjang yang berada di depan kakiku. Ular piton itu mungkin ada 8 meter, seperti ular yang disebut istri oleh si kakek. Bicara soal kakek itu, dia tidak pernah datang lagi. Suara desisan keras akan memenuhi ruangan di sana. Aku menoleh dan, ya, apa yang Irma katakan ternyata benar. Pertama kalinya aku melihat akuarium besar sebagai kandang ular king cobra hitam bergaris. Besar, sangat besar. Kepalanya yang berbentuk seperti sendok sop itu sebesar piring. Dia berdiri hampir menyamai tinggiku. Ketakutanku saat itu membuat aku lupa bahwa ular king cobra tersebut berada di dalam kandang, bukan di luar kandang. Aku menetralisir nafas dan mulai berjalan mencari Aini. Kemanapun aku berjalan, ular itu selalu mengikuti arah langkah kakiku. Jika aku ke kanan, ia akan ikut maju dan menghadap ke kanan. Begitupun sebaliknya. Suara tangisan semakin jelas kudengar. "Aini, itu kamu kan?" tanyaku. "Yura, tolongin aku takut," teriaknya sambil menangis. Aku cukup merasa lega karena yang menangis itu adalah Aini sesungguhnya. Aku berjalan ke arah suara Aini dan melihat itu terduduk di samping pegangan bekas yang sepertinya sengaja diletakkan di sana. Kakinya ditekuk, duduk di lantai kotor, dan menutupi mulutnya menggunakan handuk. Begitu aku sampai di hadapannya, dia langsung berdiri dan memelukku. "Kamu kenapa bisa sampai sini?" tanyaku sedikit keras. Dia menjawab, jika dia kesini karena mendengar suara Bu Alin memanggilnya. Jadi dia mencari suara Bu Alin sampai ke ruangan itu. Sungguh kebetulan. Alasannya sama seperti Irma saat ia nyasar juga. Namun saat itu Irma bisa keluar sendiri. Tak terbayang, jika aku tidak langsung mencari Aini ke tempat itu, mungkin dia akan berada di sana lebih lama lagi, sampai aku dan Irma mencarinya. Setelah pulang, Ali dan Wahyu. Di sisi lain, "Maksud lu apa? Mukul-mukul cewek gue? Lu kalau mau mukul sini mukul gue aja. Jangan beraninya sama cewek lu, bangsat." Ali meraih baju bagian depan Budi, menggenggamnya kuat, mendekatkan wajahnya dengan wajah si Budi. "Jadi aku gunakan kata lu daripada kamu," saat Ali ngomong ke Budi, karena saat itu Ali ngomong arti kamu dengan kata-kata kasar. Contoh kayak bahasa Sundanya kamu itu lembutnya anjen, kan? Nah kasarnya itu sia,
gitu kan? Ya ibarat gitulah. Saat aku ingin memisahkan mereka, Wahyu menahan pundakku. Jangan, kita lihat Budi bisa berantem gak? Ayo pukul gue sekarang, pukul. Berani gak lu? Tantang Ali. Kalian bayangkan saja wajah Ali semarah apa. Aku melihat Irma sedang menatap pertengkaran antara Ali dan Budi. Penasaran dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya, jadi aku mendekati Irma. Ir, tadi kenapa? Irma hanya menggeleng, lalu mengusap kepala bagian belakangnya. Kurasa Irma syok dan merasa sakit. Budi memukul wajah Ali, dan tanpa harus jatuh terlebih dahulu, Ali langsung melayangkan pukulan ke wajah Budi. Ia membalas pukulan yang sudah mendarat di samping wajahnya. Ali terus mengumpat sembari saling hajar dengan Budi. Saat kami sedang menonton perkelahian itu, Wahyu berjalan ke motor fiction hitamnya. Mau kemana mas? Tanyaku. Mindahin motor, bentar. Jawabnya sudah berjalan 4 langkah di depan, karena emang Ali dan Budi bertengkar di samping motor Wahyu. Mungkin Wahyu tidak mau jika motornya rusak karena perkelahian mereka. Aku dan Irma berdiri bersampingan. Di sisi lain aku senang melihat Budi dipukuli, namun di sisi lain juga aku takut perkelahian itu menjadi lebih parah. Kuperhatikan Wahyu yang dengan santai memindahkan motornya. Namun tanpa aku sangka dan pikir saat Budi menerima pukulan dari Ali, ia memutar tubuhnya dan menarik pundak Wahyu, lalu memukulnya langsung tanpa Wahyu siap. Wahyu langsung oleng, dan motornya yang baru saja akan ia pindahkan guling sampai menimbulkan suara keras. Aku berteriak memanggil nama Wahyu dan berlari menghampirinya. Dengan panik, kulihat wajah Wahyu. Mas, matamu berdarah, teriakku. Saat aku sudah berjongkok di depan Wahyu, mata Wahyu mengeluarkan darah dan dia juga tampak kesakitan dan perih. Karena tidak ada tisu, jadi aku mengelap darahnya dengan telapak tanganku, lalu mengelapkan darah itu ke celana jeans yang kupakai. Saat aku dan Wahyu berjongkok berhadapan-hadapan, Irma juga berlari menghampiriku dan memberikan 2 lembar tisu. Aku tidak tahu Irma mendapatkan tisu itu dari mana. Langsung saja aku gunakan tisu tersebut untuk mengelap darah yang keluar dari mata kiri Wahyu. Kowe jadi wong wedok, murahan banget. Kowe juga ora ngerteni nak enek aku nang sampingmu ketimbang wong iki. Dasar lonte, omel Budi. Saat aku sibuk mengelap darah Wahyu, Budi mengatakan seperti itu. Aku berniat tidak akan mendengarkannya dan membiarkan dia berbicara semaunya. Tetapi aku juga tidak mengira Wahyu langsung bangun dan merangkul perut Budi, mengangkatnya, lalu membantingnya sekuat tenaga. Brak! Suara jatuhnya Budi yang jelas dan keras. Wahyu membanting Budi ke sepeda tua yang terparkir di belakang motornya yang guling. Sepeda itu pun rubuh. Dan aku juga melihat darah keluar dari pinggang Budi karena bajunya yang sobek. Entah pinggangnya terkena apa, tapi aku rasa ia terkena bulatan yang di setiap sisinya lancip atau putaran rantai. Aku nggak tahu namanya apa. Intinya bulatan yang tempat atau bisa buat rantai muter itu loh. Karena aku lihat rantai itu copot dari tempatnya dan putus karena kuatnya Budi jatuh, dibanting oleh Wahyu. Belum cukup membanting, Wahyu menendang-nendang Budi yang masih terkapar miring di atas sepeda. Anjing, hanya kata itu yang keluar dari mulut Wahyu, sembari menendang-nendang Budi. Seolah tidak mau kalah, ia menendang kaki Wahyu lalu bangun dan menendang kuat sepeda itu hingga tanpa sengaja sepeda itu terpentok menubruk kaki Irma. Irma langsung berjongkok, mengusap kakinya karena sakit. Ali yang melihat hal tersebut langsung menarik kerah belakang Budi, membuat Budi berbalik. Begitu ia berbalik, Ali langsung menghantam hidung Budi sampai berdarah. Karena perkelahian itu terjadi di pinggir jalan, jadi orang yang melihat atau pemuda-pemuda yang berada di seberang jalan langsung berlarian menghampiri kami dan memisahkan Ali dan Budi. Ini ada apa? Kenapa kalian berantem? Tanya bapak-bapak berbadan besar yang kurasa dia penjual makanan yang mangkal di seberang jalan restoran. Sambil mengelap keringat di dahinya, Ali menjawab dengan keras. Dia mukul cewek saya, Pak, kata Ali. Terus kamu? Kenapa matanya berdarah? Kamu berantem juga? Tanya si bapak-bapak itu berganti bertanya pada Wahyu. Pasalnya saat mereka beramai-ramai ke sana, Wahyu sudah tidak menyentuh Budi. Saya dibukul sama dia. Niat saya mau pindahin motor, Pak. Tahu-tahu dia mukul saya. Padahal saya nggak tahu apa-apa. Dia juga menghina pacar saya, ngatain lonte lagi. Jawab Wahyu. Kulihat dada Ali, Wahyu dan Budi naik turun. Mereka pasti masih emosi dan kesal, juga lelah karena berkelahi, dan yang paling parah di saat itu adalah Budi.
Alhasil kita semua dibawa ke pos beramai-ramai dan ditanyai masalahnya. Banyak orang yang berdatangan untuk melihat. Di sana selain ditanyai sumber masalah Wahyu, Budi dan Ali juga diobati. Orang-orang di sana paham dan tahu setelah mendengar penjelasan Ali dan Wahyu jika Budi yang salah. Kami dinasehati dan diberi saran oleh mereka-mereka di sana. Ada 3 hansip, bapak-bapak yang melerai perkelahian Ali dan Budi, juga 4 remaja yang seperti memang asal orang sana. Jam 1 malam kami kembali. Wahyu dan Ali juga ikut pulang mengantar aku dan Irma, karena memang motor mereka masih berada di depan tempat kami kerja. Saat kami kembali, sepeda tua itu sudah tidak ada, dan motor Wahyu yang awalnya rubuh sudah didirikan kembali. Entah siapa yang mendirikannya. Sebelum kita masuk, Ali dan Wahyu berpamitan padaku dan Irma. "Yang, kepalamu sakit ya?" tanya Ali, mengusap kepala belakang Irma. Irma tertawa dan tersenyum, menjawab jika sudah tidak merasakan sakit lagi. "Kalau si anjing itu ngapa-ngapain kamu lagi, langsung bilang sama aku ya," ucap Ali pada Irma. "Dek, aku pulang dulu ya, jaga diri baik-baik," kata Wahyu. Satu tangannya mengusap bahu kiriku. "Kamu matanya gak apa-apa?" tanyaku. "Gak apa-apa, cuma gak burem sebelah aja buat ngeliat. Maaf ya." "Wah, bisa pulang sendiri kan? Apa perlu aku antar?" tanya Ali. Ia sudah duduk di motor Beat hitamnya. "Bisa-bisa, tenang aja," jawab Wahyu. Ali pun mengangguk. "Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku ya," kata Wahyu padaku, dan aku mengiyakan. Prang! Tiba-tiba sebuah bongkahan keramik terlempar di tengah-tengah kami. Dan kalian tahu siapa pelakunya? Yaps, Budi. Aku tahu, Budi mengambil keramik sisa yang tersusun di samping restoran dekat pot bunga. "Lu kalau mau berantem lagi sama kita ngomong aja, nggak usah lempar-lempar. Gue masih semangat buat bikin lu mati," kata Ali. Dan Wahyu hanya menatap tajam Budi yang pergi masuk tanpa berkata apa-apa. "Kena kamu nggak?" tanya Wahyu. "Enggak kok," jawabku. Setelah itu Ali dan Wahyu akhirnya pergi meninggalkan kami. Aku dan Irma berjalan bersama masuk ke dalam toko. "Ir, kamu masih sakit gak kepalanya?" tanyaku. "Iya, gak puyeng," jawab Irma, memegangi belakang kepalanya sembari berjalan. "Tadi kamu bilang ke Ali udah gak sakit." "Aku bohong. Kalau aku bilang masih sakit, takut Ali ngajak berantem Budi lagi." Aku diam, memahami kata-kata Irma. Dia tidak mau masalah memanjang. Saat kita sudah berada di lantai atas, kami menemukan Radit yang tidur beralaskan jaket dan bantal, juga berselimut di depan pintu kamar kami. "Loh, Radit, kamu kenapa tidur di sini?" tanyaku. Radit pun bangun lalu duduk dan menjawab, "Males tidur sama Mas Budi." Karena kasihan dan pasti dingin, Irma menyuruh untuk ikut tidur di dalam kamar. Radit pun setuju. Aku, Irma, Aini, Sri tidur di atas kasur bersama, dan Radit, ia tidur di bawah beralaskan tikar lantai, juga dengan kondisi pintu dibuka. Keesokan harinya kami kembali bekerja seperti sebelumnya, termasuk aku. Aku dan Irma mengajari Aini dan Sri dan Radit. Dengan ogah-ogahan mau tak mau harus menurut diajari oleh Budi. Bu Alin sempat bertanya pada Budi, kenapa dengan wajahnya? Namun Budi hanya tersenyum kikuk dan menjawab tidak apa-apa. Bu Alin yang mungkin tipe orang tidak mau tahu lebih dalam jika orang itu sudah ditanya dan tidak memberitahunya. Jadi ia tidak bertanya 2 kali, termasuk Radit. Pagi-pagi saat kami berkumpul dan memulai kerja, ia bertanya padaku, kenapa dengan wajah Budi? Aku hanya menjawab, semalam ada tragedi, dengan tertawa. Radit lalu menebak, berantem ya? Aku menjawab dengan anggukan. Radit menahan tawa. Badan doang yang gede, katanya, mengatai Budi. Kami bekerja sampai siang tiba, dan anak dari Bu Alin dan Pak Farid pulang dari Bali. Itu pertama kalinya aku melihat anak-anak Bu Alin dan Pak Farid. 2 wanita sebagai kakak dan 1 laki-laki bungsu. Mereka berkulit sangat putih, benar-benar tidak terlihat seperti orang Indonesia. Setelah kepulangan anak-anak itu, mobil box datang membawa stok ular. Ular yang datang saat itu adalah ular LS, ular belang, ular hijau. Barang yang datang 7 karung, masing-masing berisi 20 ekor. Aku ditugaskan untuk membantu Budi menghitung ular yang datang, meskipun kata sang pengantar, ular bertotal 140 ekor.
Tapi setiap datang barang Bu Alin selalu memerintahkan kami untuk menghitung kembali. Aku dengan terpaksa harus mau membantu Budi menghitung ular. Radit memang sudah ditugaskan untuk membantu Budi dalam urusan kandang dan ular. Namun karena Radit baru kerja 1 hari, jadi Bu Alin tidak mengizinkan untuk turun tangan langsung. Radit diperintahkan untuk memperhatikan kami berdua. Aku duduk di kursi, 2 tanganku memegang karung kosong, dan Budi berdiri di depanku mengambil ular-ular itu untuk dipindahkan ke dalam karung yang kupegang. Budi yang sudah lumayan bisa dengan berani, ia tidak memakai alat. Ia langsung mengambil ular itu dengan tangan kosong. Entah disengaja atau bagaimana, dia sekali mengambil 3 ular sekaligus dan memasukkannya pada karung yang kupegang dengan kedua tanganku. "Satu-satu," kataku keras. Namun dia tidak mendengarkan kata-kataku. Ia tertawa remeh dan terus memasukkan 3 ular sekaligus. Aku harus sabar dan menahan emosi, karena jika aku nekat melupakan emosiku saat itu, aku takut ular-ular yang sedang ia masukkan ke dalam karung lepas. Berulang kali ada ular jatuh dan melesat masuk. Yang paling menjengkelkan adalah ular yang jatuh dan melesat itu. Jatuh ke atas pahaku, depan kakiku, ke pangkuanku, hingga aku berulang kali berteriak kaget ketakutan, dan hampir kulemparkan karung yang sudah berisi ular dan belum tertutup itu pada Budi. Karena Budi memasukkan ular-ular itu terlalu cepat, sehingga banyak yang lepas, jatuh dan melesat. Aku merasa menghitung dengan tidak benar. Ketika selesai, hitunganku tidak sesuai. Jika biasanya hitungan si pengantar barang dan hitunganku selalu sama, kali ini hitungannya kurang 2 dan membuatku khawatir. Hitungan yang kurang itu adalah ular belang. Ular belang sama berbisanya dengan ular kobra. Pada akhirnya aku tetap melaporkan pada Bu Alin jika jumlah yang seharusnya 140 ekor menjadi 138 ekor. Setelah menghitung, Bu Alin memerintahkanku untuk menyimpan ular-ular itu ke gudang penyimpanan ular. Ya, ke tempat Irma dan Aini kesasar, dan ke tempat ular king cobra besar peliharaan itu berada. Yang paling membuatku jengkel adalah lagi-lagi aku ditugaskan bersama Budi. Aku menyeret karung berisi ular hijau dan LS ke ruangan itu, dan Budi menyeret karung berisi ular belang. Karena karung berisi ular belang lebih banyak, jadi aku memilih karung ular LS dan hijau yang masing-masing hanya berisi 1 karung saja. Saat aku menyimpan karung-karung ke ruangan gudang ular, kulihat Budi berulang kali melirik keluar pintu lalu kembali melihatku berulang-ulang. Aku yang tidak peka dan tidak menyadari jika si Budi punya niat sampah padaku, mencoba mengabaikannya. Ketika aku berdiri di depan akuarium kandang king cobra besar, Budi mendorongku dan memepetku ke depan. Kurasakan ia mengendus leher bagian belakangku. Aku meronta-ronta ketakutan. Hal lain yang membuatku bertambah takut adalah ular king cobra yang berada di dalam kandang berdiri, juga berulang-ulang mematuk kaca kandang tepat di depan wajahku. Dia berusaha mematukku, namun syukur ada kaca kandang yang menjadi tameng, sehingga ular itu hanya bisa mematuk-matuk kaca. Dan terus saja mematuk kaca mendesis keras sampai moncong ular tersebut berdarah. Aku yang masih dipepet Budi dari belakang berpikir jika hari itu aku akan dikotori olehnya. Bersambung. Akankah Yura bisa menyelamatkan diri dari niat busuk si Budi? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Kak Yura sudah mengizinkan kisahnya di sini dibacain, dan tentunya makasih buat teman-teman yang sudah menyimaknya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.